Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Zainab Fatimah wa Ali Zainal Fatimah Zahra sekali Jilani Mazali Imam Syafi'i Nabi Malik Ambani An-Nawawi Rabi Jamil Bukhara Hadisin wal Qur'an wal mufassirin bi mazari alhamdulillah magharibiha Zainal Mahajirah Manisa Bagai Qaddam Muhammad wali Asuni wa Qurajmain Umaila wa walidina Matina wa jadadina masyayina wa jamil muslimin wa muslimat Allah yaghfiru lahum wa yarhamu li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrari man warihim wa ulumihim barakatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi ulum fid dharain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fir ruku'i. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi wa iza kabbara fakabbiru wa iza raka'a farka'u wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu aswa'un nasi syariqatan alladhi yasruku min salatihi. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasruku min salatihi? Qala la yatimmu ruku'aha wa la sujudaha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a sawiya zahrahu hatta law subba alaihi al-ma'u lastaqarra. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahussu ala tuma'ninati fi ruku'i wa sujudi wa rab'i anhuma wa yaqulu idza qama ahadukum ila salati fal ya wa iza qama ahadukum ila salati falyasbighil wudu'a summa yastaqbilil qiblata falyukabbir summa yaqra bima tayassara ma'ahu minal qur'ani summa layarka hatta yatma'inna jalisan summa liyasjuda hatta yatma'inna sajidan summa layaf'ala dzalika fil salati kulliha. Ya, lanjutan bacaan kita masih membicarakan masalah ya rukun-rukun sholat nih ya, kesempurnaan rukun sholatnya. Kemarin ya tentang bacaan-bacaan tuh ya, qiraat-qiraat bacaan yang dibaca ya dalam sholat nih, baik sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh tuh ya, surah-surah gitu. Nah kemudian ya berikutnya nih yaitu masalah rukuk ya, paslon per ruku'i ya, ini pasal menjelaskan tentang rukuk gitu ya. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yaqulu bersabda innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi ya, kata Rasulullah
ya, sesungguhnya dijadikan imam itu liuk tamabihi untuk diikutin gitu ya. Yaitu innama ju'ilal imam liuk tamabihi, hanya saja dijadikan imam itu untuk diikutin ya dengan dia. Wa iza kabbara fakabiru, apabila imam tu takbir maka kamu takbir gitu. Wa iza raka'a farka'u, apabila imam itu ruku maka rukuklah kamu gitu ya. Ya, jadi ikutin imam ya. Kita kalau sholat berjamaah tuh ya, nah imam buat ya jadikan watikutan ya gitu ya. Jangan duluin, jangan sampai ke belakangan banget juga jangan. Nah, duluin jangan, nggak boleh gitu ya. Jadi ikutinlah ya gitu imam tuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW bersabda ya, aswaun nasi syariqatan, manusia yang paling buruk ya pencuri ya, artinya pencuri ya, manusia sebagai pencuri yang paling buruk yaitu allazi yasruku min salatihi, yaitu orang yang mencuri dalam salatnya ya gitu ya. Jadi pencuri yang paling jahat tuh yaitu yang nyuri dalam salat. Lalu kata sahabat ya bertanya, ya Rasulullah, hai Rasulullah, wa kaifa yasruku min salatihi, bagaimana dia itu mencuri dalam salatnya gitu ya. Ya, mencuri salatnya. Qala, kata Rasulullah ya, la yatimu ruku aha wala sujudaha, dia enggak nyempurnain rukuknya, enggak nyempurnain ya sujudnya. Jadi kalau orang yang sholatnya rukuk dan sujudnya enggak sempurna, dianggap dia pencuri gitu ya. Nah ya, dianggap pencuri itu pencuri yang paling jahat gitu ya. Nah, artinya ya biar sempurna gitu ya. Nah, sempurnanya gimana? Nah, gitu ya. Nah, sempurna salat, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza raka'a sawiya zahrahu hatta law subba alaihil ma'u lastaqarra. Ya. Nah, ya gitu. Ya, sempurnanya nih rukuk dan sujud ya gitu gimana, karena di sini katakan adalah Rasulullah SAW apabila Rasulullah rukuk sawiya dhahrahu, Rasulullah tuh meluruskan di punya punggungnya ya gitu, belakangnya tuh punggungnya lurus gitu, lempeng gitu, hatta sehingga lau subba ya alaihi ma'u, kalau dituangin air tuh di belakangnya Rasulullah lastaqarra, maka air itu tetap gitu enggak tumpah ya, enggak jalan kan. Kalau enggak lurus gitu kan ya, tuangin air gitu, kalau gini kan tuh turun sono ya, atau gini enggak turun. Nah kalau lempeng, nah ya lempeng, taruhin air sini lempeng tuh ya, jadi enggak apa tuh, enggak jatuh tuh air ya, enggak ke depan, enggak ke belakang. Hanya kalau rukuk tuh pala jangan terlalu turun ya, gitu kan jatuh ya, atau pala dongak gitu ya, jadi ke belakang gitu. Nya lurus nih pala kita di dengan punggung kita tuh. Nah, gitu ya. Tuh ya dibandingin gitu Rasulullah tuh kalau rukuk tuh. Jadi kalau sekiranya dia apa tuh dituangin tuh air, dia punggungnya itu enggak ya tumpah gitu ya, kita tuh ya saking lurusnya gitu tuh rukuk yang sempurna gitu ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhusu ala tumakninati fir ruku' wasujud wa rab'i anhuma wa yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW tuh ya menganjurkan ya yakhusu ya nyuruhin alat tumakninati, atas melaksanakan tumakninah fir ruku'i, dalam ruku'. Kalau kita ruku' pakai tumakninah, Rasulullah suruh gitu ya, jangan enggak tumakninah gitu ya. Ruku' was sujud, dan juga waktu sujud pakai tumakninah.
Warofi dan bangun dari anhuma dari keduanya, bangun dari ruku pakai tumak nina itidal, bangun dari sujud duduk antara dua sujud pakai tumak nina tuh ya, anhuma tuh ya dari keduanya. Nah gitu ya. Wayakulu dan dia bilang ya, Rasulullah bilang nih, iza qama ahadukum ila sholati, apabila ya bangun diri salah seorang kamu untuk sholat, falyasghil wudu, ya hendaklah sempurnain wudu, artinya wudunya biar sempurna gitu ya, kalau mau sholat wudunya biar sempurna. Summa kemudian yastaqbilul kiblata, diri ngadep kiblat gitu ya. Nah ini apa syarat sholat nih gitu ya. Wa yukabbiru, kemudian dari diri, nah baru takbiratul ihram gitu masuk tuh. Sumal yaqra bima tayassara ma'ahu minal Qur'an, kemudian baca apa yang gampang yang mudah ma'ahu bersama dia itu, bacaan itu minal Qur'ani dari Quran. Nah kemudian baca dah tuh ya yang gampang gitu ya, Quran baca. Summa liarka'a, kemudian hendaklah dia ruku ya, habis baca Quran tuh gitu ya, hatta yatma'inna jalisan, sehingga dia tumaknina ya dalam keadaan duduk ya gitu ya. Nah artinya tuh kalau diri lagi apa ya dalam keadaan apa tuh tumaknina ya dalam keadaan rukuk gitu. Summa liyasjuda hatta yatma'inna jalisan, kemudian ya dia sujud sehingga tumaknina dalam keadaan sujud tuh ya. Summa layaf'ala dzalika fi sholati kulliha, kemudian dia kerjakan seperti itu pada seluruh sholatnya gitu ya. Jadi Rasulullah tuh ya gambarin seperti itu ya. Jadi kalau mau sholat duduklah sempurna. Nah kemudian ngadep kiblat, kemudian takbiratul ihram, nah baca Fatihah ya gitu ya, atau baca yang lainnya. Nah Quran tuh, nah kemudian ruku tumaknina ya, bangun itidal tumaknina, kemudian sujud duduk antara dua sujud gitu dengan tumaknina. Nah itu ya gambarin, nah kerjakan tuh seperti itu katanya pada seluruh sholat tuh. Kalau 4 rakaat ya terus satu gitu ya, tuh contoh rakaat pertama gitu ya. Nah tinggal rakaat yang berikutnya dah gitu ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an wad'il kafaini bainal fakizaini firruku'i, dan adalah Rasulullah SAW melarang meletakkan kedua tangan antara dua paha waktu ruku gitu ya. Jadi kalau waktu ruku tangan kita bukannya di dengkul ya, kan ini dengkul sini ruku, ini di dalam ini gitu ya. Nah ya jangan, Rasulullah nggak kasih gitu ya. Jadi ya yang sampai gitu ruku gitu ya. Nah ya tangan kita di sini gitu ya, tangan sini gitu ya, yang di dalam sini. Nah gitu ya. Nah tuh, ya. Nah ya ruku tuh gitu. Nah ya Rasulullah larang tuh ya ruku taruh tangannya tuh di antara fakidain ruku. Wa yaqulu, dan Rasulullah bilang, iza raka'a ahadukum falyujabi yadaihi ya ala janbaihi, ya apabila ruku salah seorang kamu hendaklah ya renggangin ya dua tangan kamu dari lambung ya. Jadi kalau kita ruku ya tangan jangan di sini gitu ya, renggang gitu ya gitu ya. Nah itu orang laki, kalau orang perempuan lain gitu ya. Orang perempuan naik rapat gitu ya, orang laki gitu ya. Jadi jangan merukuk gini tuh tangannya, kalau gitu kan ya rapat tangan gini ya. Nah ya buka gitu ya, tangan di dengkul gitu ya. Ya wa yad'u yadayhi ala fakhwadhihi kayaknya. Ya. Fal yujabi yadayhi an janbaihi
wa yadau yadaihi ala rukbatai itu ya. Nabi kata taruh tuh kedua tangan kamu di lutut wa yuparriju baina asabihi dan renggangin jari-jarinya tuh ya. Jadi jangan dirapetin, jadi gini pegang engkul gitu. Nah, renggangin tuh ya. Itu ya. Nah, baina asabihi ya, asabihi mewara irrukbati ya. Nah, ya. Nah, di belakang rukbah ya, artinya di lutut tuh gitu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha anil qiraati fir ruku'i, dan adalah Rasulullah SAW melarang membaca Quran tuh waktu ruku. Jadi waktu ruku jangan baca Quran karena ada tasbihnya, ada bacaannya. Ya, jangan waktu kita ruku kita baca qul huwallah atau baca apa gitu ya, baca Quran jangan. Gitu ya. Nah, kalau mau juga baca doa yang ada dalam Al-Qur'an gitu. Itu niatnya bacanya doa, jangan niat baca Al-Qur'an. Kalau baca Quran tuh hukumnya makruh. Ya, dalam ruku, sujud, kadang nggak boleh baca Quran. Ya, baca qul huwallah, baca apa gitu ya. Nah, ya. Nah, itu nggak boleh tuh surah-surah gitu kalau dalam ruku atau sujud. Nah, kalau mau doa yang ada dalam Al-Qur'an, niat bacanya gitu. Ya, baca umpama ya kayak subhanaka la ila anta subhanaka inni kuntu minazalimin. Nah, itu kan Quran ya, Rabbana atina Rabbana la tuzigh qulubana kan gitu ya. Nah, itu dalam gituan apa ya, dalam ruku atau sujud jangan baca qul huwallahu ahad Allahu somad gitu ya. Nah, ya lagi ruku gitu ya. Nah, itu Rasulullah larang, nggak kasih, jangan baca Quran waktu ruku ya dan sujud gitu ya. Wa yaqulu, dan Rasulullah bilang ini nuhitu anil qiraati firruku'i, sungguhnya saya dilarang oleh Allah tuh untuk membaca Al-Qur'an di waktu ruku, wasujudi, dan juga sujudnya. Jadi Allah larang Rasulullah tuh waktu ruku dan sujud baca Al-Qur'an gitu ya. Nah, amar ruku'u, adapun waktu ruku yang kita baca apaan itu? Ya, amar ruku'u kata Nabi gitu ya, fa'azimu fihi rabbu ya, maka waktu ruku kamu bacanya itu mentakzimkan Allah, yaitu baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi gitu. Hanya waktu turun ayat surat tu fasabbih bismi rabbikal azim ya, Nabi kata ij'alu fi ruku'ikum, jadikanlah subhana rabbiyal azim pada waktu ruku kamu. Jadi waktu ruku kita baca subhana rabbiyal azimi ya wa bihamdi tambahannya gitu ya. Nah, itu waktu ruku. Nah, gitu ya. Nah, kemudian waktu sujud gitu ya. Ya, amma sujudu pajtahidu fid du'ai faqamin ayyustajaba lakum. Adapun waktu sujud hendaklah kamu sungguh-sungguh dalam doa. Ya, kalau sujud jadi kita banyakin doa yang dibaca subhana rabbiyal a'la gitu ya. Ini waktu turun sabbihisma rabbikal a'la. Nah, Nabi kata ij'alu fi sujudikum subhana rabbiyal a'la ya wa bihamdi. Nah, itu kata Nabi, jadikanlah pada ruku kamu gitu ya. Pada sujud ya, pada sujud kamu. Sujud apaan? Sujud apaan aja. Ya gitu, sujud tilawah ya, sujud sahwi ya, bacanya subhana rabbiyal a'la gitu ya. Itu bacanya ya. Nabi kata ya waktu sujud tuh bacanya subhana rabbiyal a'la gitu. Nah, itu ada bacaannya. Kalau sujud tilawah ya bacanya baca itu ulama
ya yang nyesuaiin apa tuh kalau kita lupa sahwi ya apa ya apa tuh baca ya subhanallazi la yanamu wala yasu gitu subhanallazi la ya yanamu wala yasu subhanallazi ya apalagi tuh ya ada tuh nah itu ulama yang itu sesuaiin bacaannya nah sedangkan Nabi suruh kalau waktu sujud semua sujud apaan aja sujud sahwi ya sujud tilawah sujud syukur nah bacanya subhana rabbiyal a'la gitu ya nah gitu ya nah itu kalau bacaan-bacaan itu ya itu ulama dah yang apa hanya kalau doa apa sujud apa tilawat tuh ya masing-masing surah tuh nanti kan apa di setiap sujud kan ada tuh ada 14 sujud nah itu kan bacaannya doanya ulama udah sesuaiin ya kalau yang apa sajadah wajhiya lillazi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bi aulihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin nah itu waktu sujud pada ya surat Iqra wasjud waqtarib nah bacanya itu ulama yang bikinin dari Nabi sih enggak kalau bacanya sujud ya bacanya subhana rabbiyal a'la gitu ya gitu nanti waktu apa tuh dia surat Maryam atau apa ya wa baqiyah apa tuh nah jawab sujudnya lagi gitu kan Allahumma ij'alni minal baqina gitu ya itu ya bacaan-bacaannya gitu ya nah sedangkan apa ya nah, ya perintah Nabi tuh ya kalau kita sujud ya itu bacanya subhana rabbiyal a'la ya subhana rabbiyal azimi waktu ruku gitu ya jadi ulama tuh menyesuaikan aja ya waktu apa ruku nih kalau surah ini surah ini bacanya gitu ya nah ya cukup kita baca subhana rabbiyal a'la waktu sujud subhanallazi la yanamu wa la yasu subhanallazi ya gitu nah ya nah itu doa apa sujud ya sahwi gitu ya nah tuh ya nah Nabi kita tuh ya sedangkan kalau waktu ruku hendaklah kamu waktu sujud nih amma sujud fajtahidu maka sungguh-sungguh kamu fit doa artinya kita waktu sujud tuh biar benar-benar doa kita sungguh-sungguh ya banyakin doa faksirus doa apihi Nabi kita banyakin doa waktu sujud ya karena yang Nabi katakan ya aqrabu ma yakunul abdu inda rabbih bahwa sajidun paling dekat hubungan kita kepada Allah yaitu waktu sujud ya gitu pastinya Pak Umin ya maka yakinin gitu ya bahwa doa kita tuh mustajab diterima sama Allah gitu ya jadi Nabi suruh kalau doa kalau waktu sujud banyakin doa tambahin jangan baca subhan rabbiyal a'la doangan tambahin lagi doa yang lain gitu ya gitu apalagi sholat sunat tuh yang kita sendiri namanya nggak ngikutin imam nah kalau ini kan ngikutin imam ya gitu ya kalau jamaah nah kalau nggak jamaah ya banyakin doa maksudnya sujud ya baca ya biar banyak ya doa apa aja ya kita mau baca di situ ya ini Nabi suruh paksiru doa fihi banyakin doa pada waktu sujudnya pakomin yakinin ya bahwa doa kita itu diterima Allah itu ya ya nah ya lebih-lebih kalau kita punya hajat tuh baca ya baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin gitu kan Rabbana la tuzigh qulubana Rabbana hablana tuh ya doa-doa situ waktu sujud tuh gitu ya banyakin tuh Pak Komin tuh artinya yakinin ya gitu Pak Komin di luar sholat apa lagi sholat ya banyakin doa sujud kan sujud dalam sholat ya luar sholat nggak boleh sujud apaan kecuali sujud tilawah habis baca Quran ada yang pasjud waqtarib nah di luar sholat tuh gitu ya karena nggak boleh sujud gitu kalau nggak ada asbab ya sujud kan yang dibolehkan kan sujud dalam sholat nah ada sujud sahwi sujud syukur sujud tilawah nah gitu ya nggak lagi tuh 3 doangan gitu ya kalau sujud syukur karena dapat nikmat yang nggak disangka-sangka gitu nah sujudlah kita tapi sujudnya bukan di tempat itu tempat yang apa penyuruh syarat kalau sujud syukur ya
ada apa pakai wudu, tutup aurat, ngadep kiblat gitu ya. Ini sujud syukur di tempat. Ya, orang main bola. Terus sih nyium tanah. Itu ya. Nah, syaratnya sujud kalau nggak punya wudu nggak boleh, haram. Itu ya. Nah, ya sujud. Lagi kalau nggak ada asbab nih kita sujud, ya dosa juga. Nggak ada asbab, udah tenang sujud aja sudah apaan? Nggak boleh. Sujud di sini ada asbab, kan ada asbabnya apa? Ya, sujud tilawah karena baca Quran, ya, sujud sahwi karena kelupaan. Nah, ya, sujud syukur ya karena dapat nikmat. Nah, kalau nggak dapat nikmat, ya kalau nikmat-nikmat biasa aja sih nggak perlu disyukurin. Ya kayak gitu begini gitu, nikmat sehat apa ini yang biasa tiap hari. Itu kan yang disyukurin begitu kan nikmat yang nggak disangka-sangka. Ya, itu yang kita nggak sangka tahu-tahu ya dapat duit gitu. Nah, ya syukur. Kita lagi bingung apa gitu, orang bagi duit yang begitu. Nah, gue sujudin dah tuh yang nggak disangka. Itu jadi syukur gitu. Itu. Ada yang habis sholat, hampir setiap habis sholat lah. Ya disujud. Nah, sujud. Sujud apaan kita nggak tahu. Kali dibaca Quran, kali nggak tahu sih. Nah, kata dia sih bersyukur bisa melaksanakan sholat. Ya kagak, itu nggak diperintahin, nggak disuruh. Itu sih emang kita kewajiban. Mau nggak mau juga. Ini syukur bisanya apa jalanin sholat. Kalau nggak mau juga mau mesti sholat. Itu. Kalau sholat sih udah kewajiban, mau nggak mau. Nggak perlu itu salah. Nggak ada perintah. Itu nikmat yang biasa. Nah kalau kita mau syukur kalau dapat begitu, nah kita berasa sehat nih, nggak sakit kan sujud aja gitu. Ntar kita habis apa tuh, habis mandi gitu, seger gitu, sujud gitu. Habis makan perut kenyang, sujud gitu. Habis makan sate? Iya sujud. Iya sujud mulu. Gitu. Agaknya kalau sujud itu kan disuruh dapat nikmat atau terhindar daripada ya musibah gitu ya. Nah, gitu baru sujud. Nah, enggak ada asbab sujud. Nikmat yang biasa-biasa nah jangan gitu ya. Enggak disuruhin gitu ya. Emang tuh ada juga emang orang gitu habis malam gitu duduk daran ya nyungkep aja. Ini ya sujud apaan gitu ya alah gitu ya nah ya nah itu ya Padahal ya Pak Komen yus ya gitu ayus taja balakum nabi kata pajtahidu amma sujud pajtahidu adapun sujud adalah kamu sungguh-sungguh ya berdoa Pak Komen maka yakinin gitu ya nah ya ayus taja balakum diterima doa kamu. Wakana Rasulullah SAW yaqulu dan adalah Rasulullah SAW bersabda ya bilang ruku'ihi ya Rasulullah baca dalam rukunya ini apa subhana zil jabaruti wal malakut gitu ya wal kibriya wal azamatu ya itu Nabi baca itu dalam sujud ruku ya subhanazil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamatu itu ya Nabi suatu-suatu baca itu ya nah wa kana Rasulullah sallallahu ya wataratan ya gitu ya dan suatu waktu Nabi baca lagi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ada tambahan itu ya nah ya subhana rabbiyal azimi itu Rasulullah baca tuh itu ya nah taratan suatu waktu Nabi baca lagi dalam rukuknya subuhun kudusun rabbul malaikati waruh gitu ya jadi suatu waktu Rasulullah tuh baca dalam rukuk ya jadi macam-macam doa gitu rukuk sujud ya Rasulullah baca seperti itu juga ya subuhun kudusun rabbul malaikati waruh gitu ya
Nah, subuhun ya gitu ya. Maha suci Allah, kudus maha suci, Rabbul malaikati waruh, Tuhannya malaikat dan Tuhannya malaikat Jibril gitu ya. Nah, ada juga Rabbuna Rabbul malaikati waruh gitu ya. Tuhan kami dan Tuhannya ya para malaikat dan ya malaikat Jibril gitu ya. Baca itu subuhun kudusun Rabbul malaikati waruh ya. Gitu ya, dalam riwayat tuh katanya kalau kita biasa baca tuh dalam sujud nih kalimat apa nih doa ini itu ya 5 kali nanti Allah kasih kita apa tuh dapat halawah ya dalam ibadat itu ya. Halawah tuh artinya kelezatan ya, merasa senang enak dalam ya ibadat tuh ya. Kalau kita baca katanya 5 kali dalam sujud tuh subuhun kudusun Rabbuna Rabbul malaikati waruh ya, atau subuhun kudusun Rabbul malaikati waruh ya. Boleh ada tuh riwayat Rabbuna Rabbul malaikati waruh ya. Kalau kita baca tuh ya katanya itu ya 5 kali. Nah itu nanti Allah tanamin di hati kita ada rasa halawah ya. Iya terserah, nggak apa-apa di masjid tiap sujud atau sujud terakhir nggak apa-apa ya, atau di mana aja dah gitu ya. Itu banyak seringin gitu baca ya gitu. Jadi bukan sholat witir doang tadi. Hah? Bukan sholat witir doang. Iya nggak sholat witir, sholat mana aja dah, sholat hajat kayak sholat malam gitu bayang gitu banyak ya, tambahin tuh ya dalam sujud baca ya gitu subuhun kudusun Rabbul malaikati waruh gitu ya, supaya Allah taruhin di hati kita tuh rasa lezatnya ibadatnya gitu ya. Jadi kalau kita udah merasa lezatnya ibadat tuh udah kita mau ibadat tuh udah enak aja dah ya, ini aja gitu ya. Nggak merasa apa tuh, nggak merasa beban, nggak merasa berat, enak lezat gitu ya. Nah itu ya. Wataratan, dan suatu waktu Nabi baca dalam rukuk dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli gitu ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ya rabbi Allahumma rabbighfirli. Wataratan ghairu zalika, suatu waktu Nabi baca selain daripada itu dah ya, kama huwa mazkurun fi kutubil azkar, sebagaimana yang disebut di dalam kitab al-azkar gitu ya. Jadi macam-macam dah ya, nanti doa banyak dah tuh ya Rasulullah baca ya, macam-macam zikir ya dalam sujud dan rukuk gitu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taratan yukarriru hazil azkar salasa marratin, dan katanya adalah Rasulullah suatu waktu mengulang-ulang zikir tersebut itu 3 kali. Bacanya subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la, subuhun kudusun gitu, diulang-ulang katanya 3 kali. Wa taratan khamsan, suatu waktu Nabi ulang-ulangnya 5 kali bacanya. Wataratan sab'an, suatu waktu 7 kali. Wataratan asran, suatu waktu 10 ya. Wanah dan seumpamanya. Boleh baca subhana rabbiyal a'la 10 kali, subhana rabbiyal azim 10 kali gitu ya. Nah ini jangan sekali-kali aja gitu ya. Nah ini biar banyak baca gitu ya. Subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal itu ya 3 kali paling dikit kita ya. Nah tambahin lagi biar banyak kan 5 kali, 7 kali kan gitu ya. Nah, untuk jadi imam 3 kali aja dah ya. Kalau imam 5 kali bagusnya. Jadi makmumnya kan dapat 3. Oh gitu. Iya, nah kalau kita 5 kan makmum 3 gitu. Kalau kita 3 makmum ntar 1. Kesianan dia. Kalau di bawah 11 10 kan kebanyakan. Nah kalau imamnya baca 10, nah makmum kan bisa 5. Ya gitu. Bikin banyak gitu. Ya, jadi bikin banyak gitu. Ya, cuman imamnya aja yang apa? Yang ogah gitu. Iya, takut kebanyakan. Iya, imamnya bukan makmumnya. Itu kebanyakan kan imamnya. Iya, habis kita baru baca 2 kali aja udah. Iya udah bangun. Nah, iya kan imamnya ogah, bukannya makmumnya. Coba kalau imamnya lamaan, makmum ngikutin. Dimodulin nggak boleh.
Hah? Nggak boleh. Ya iya, saya dudukin gitu kagak. Ya kan imamnya ogah. Nah, kalau udah kebiasaan begitu kan enak. Gitu. Ya, kebiasaan gitu. Wah, nih imam nih lama enak kan jadinya. Kan gitu. Nih imamnya mogah gitu. Ya, gitu. Ya. Nah, Waktu kita baca 5 liter ya. 5 dah gitu lah. Kalau kita baca 5 ya entar kan makmumnya bisa 3, nggak ngurangin. Ya, gitu. Nah, kalau dia 1 kan ya tega banget. Ya, gitu. Ngajak orang ya enakan dikit gitu. Ya, jadi kan orang puasan dikit kan kita jangan ngajak imam kan diutama. Ya, gitu. Ini nama ju'ilal imam liutama bihi kan dijadikan imam buat diikutin. Nah, kalau kita ikutin nah kita ngajak. Kalau kita ngajak ya biar orang enakan gitu. Masa kita ngajak orang ya, gua dikit banget dikasih. Sebut aja. Ih, mana tuh gitu. Ya, banyakan dah gitu. Nah, kalau kita dapat 5 dia 3 kan namanya wajar dah. Ya, yang ngajak banyakan gitu. Ya, yang ngajak banyakan, yang diajak 3 gitu. Ya, gitu. Ya, jangan atuh. Gitu ya. Nah, itulah ya biar sempurna tuh gitu ya. Kalau kita hidup imam kan biasanya cepat gitu ya. Iya. Terus kita ngebelakangin itu batasnya gimana sana? Kalau kita belakangin, Iya. ya jangan sampai udah masuk rukun. Iya. Umpama dia tuh kita baca apa lagi rukun nih. Subhanahu wa azimi. Nah, dia udah sami Allah dan hamidah. Nah, kita mesti bangun udah. Kalau kita gitu kan berarti kita udah ketinggalan rukun. Gitu, dia udah dere gitu. Ya, ini kita baca, ini enggaknya sekali dah jadinya. Gitu kan. Ya kalau imamnya baca 3 itu cepat lagi. Ya, gitu. Nah, kita ya baru turun. Gitu ya. Nah, dia udah naik. Kayaknya subhanallahil azim udah sekali udah. Ya, ini kalau dia udah naik tuh jangan sampai dia turun. Kita termasuk lambat. Gitu. Tapi kalau belakangin cuman di bawah dia udah dari nih. Heeh. Kita belum bangun terus pas dia mau turun baru bangun terus. Ya kelamaan. Itu berarti kita ketinggalan i'tidal. Iya, ketinggalan i'tidal sama imam. Ya bener sih nggak batal karena itu kan rukun apa? Cuman makruh. Rukun pendek ya. Iya, rukun pendek kan makruh. Jadinya ya berarti kita ketinggalan. Dah imam lagi mau turun, kita baru bangun. Kan berarti udah Tapi makro ya. makruh. Batal sih enggak. Kan makruh. Kan enggak aturan kalau makruh kan ngilangin pahala. Kalau makruh. Ya. Ini kita jangan ngejar ke sono, nanti yang kita kejar, yang ini hilang. Dari kampak hilang. Iya, gitu. Enggak, yang ini kita comot, yang ini jatuh sono. Kan cuma gitu. Ya, jangan sampai gitu. Ya biar apa? Ya, jangan sampai yang ini keluar gitu jatuh. Satu aja jadi dah ya. Iya, 1 aja dah gitu. Ya wis emang tadi imamnya yang ogah. Jadi repot dia. Dia gitu, imamnya gitu. Ya, ogah lama-lama. Iya. Nah kalau itu Ustaz apa yang misalnya imamnya surahnya pendek, kita baca Fatihah, kan kita harus tuntas gitu Ustaz. Iya kalau Iya, dia udah keburu ruko, Iya. kita belum selesai, gitu kan? Gitu. ya kalau Fatihah sih emang yang wajib. Nggak apa-apa gitu. Iya, Fatihah wajib gitu kita gitu. Ya kitanya masbuk apa muafek gitu. Kan kita lihat lagi nanti jamaahnya apa kalau kita masbuk ya sedapat kita. Gitu kan Fatihah. Nah, kalau kita muafek nah itu wajib sempurna. Ya biar ketinggalan dia udah sami Allah dan hamidah kita baru ruku nggak apa-apa. Bahkan sampai dia sujud jugaan gitu. Ya, cuman kita kudu ngejar jangan sampai ya kita masih baca Fatihah dia udah bangun lagi. Dua rukun panjang ya. Iya, udah 3 rukun panjang gitu. Nah, berarti kalau yang begitu udah nggak kuber lah. Nyerah dah kalau yang begitu. Nah, ya, nah nggak kuber. Nah, giliran kita baru turun ke sana dia udah turun lagi. Gitu, ya. Nggak nguber-nguber lah gitu. Ya, kalau mau gitu-gitu ya cepet ini dikit gitu. Ya, kalau kita apa tuh masbuk gitu ya. Hanya masbuk kan ada masbuk penuh, ada masbuk enggak kan gitu. Ya tinggal kita dah ya. Ya kalau kita masbuk penuh ya udah lepas, dia tanggung jawab sih
imam penuh gitu. Tapi kita datang begitu kita takbir Allahu Akbar, imam ruku, ya udah ruku aja. Gitu, ya. Enggak kayak baca-baca ya ayat 2 ayat enggak udah gitu. Yang lagi imam-imam kita emang main cepet aja. Gitu, ya. Ya enggak kayak pikirin tuh di belakang gitu, ya. Gitu, ya. Cepet aja udah. Hanya kita harus ya udah pas begitu takbir dia turun udah. Nah kecuali masih ada dia dalam bacaan gitu. Nah begitu takbir dia masih dalam bacaan, umpama akhir dari surah. Nah kita takbir, nah dia kan belum ruku. Nah ya kita kudu baca bismillah, baca dah sedapatnya bismillah atau apa gitu. Udah ruku di ruku kita ruku gitu. Ya, tuh yang masbuk lah kayak kalau yang muafik ya wajib sempurnain gitu ya. Tapi jangan sampai ya kelewatan ketinggalan 3 rukun gitu ya. Gitu ya. Nah itu ya. Rasulullah tuh ya baca seperti itu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhan nisaa an rafi absarihinna iza sholaina khalfar rijali. Dan adalah Rasulullah SAW tuh melarang orang-orang perempuan mengangkat matanya ya apabila mereka sholat di belakang laki-laki. Ya, jadi kalau orang perempuan tuh ya lagi sholat apa tuh matanya tunduk aja, mukanya tunduk kepalanya. Ya, jangan dongak begini ya, karena orang perempuan kan adanya di belakang laki-laki. Entar kalau dilihatin begini bisa kelihatan aurat laki-laki kan gitu ya. Nah ini suruh tunduk tuh gitu ya. Nah itu ya rijal. Wa yaqulu dan Nabi bilang ya ma'saron nisa la tarfa'u la tarfa'na absarakunna fi salatikunna tanzurna ila auratir rijal. Rasulullah SAW bilang, hai sekalian perempuan, janganlah kamu angkat pandangan mata kamu dalam sholat kamu, ya biar bisa memandang kepada aurat laki-laki. Ya, kalau kamu angkat tuh pandangan kamu, mata kamu, itu bisa kelihatan nanti aurat laki-laki, ya gitu kan kalau dulu orang-orang Arab kan pakainya baju gomis kan, gombrong-gombrong nggak kayak celana kan gitu, ya gitu ya, tuh ya gitu. Wa kana sahabatu radhiyallahu anhu yaqusalluna qala Rasulillah sallam akidi ya tarafail aruzihim ya gitu. Azir lahum ya gitu tarafa azir lihim kama yaf'alu sibyan min daikil izari. Dan adalah para sahabat radhiyallahu anhum mereka itu salat di belakang Rasulullah, yaitu mereka mengikat ujung daripada kain mereka gitu ya, seperti anak kecil ya mengikat kain mereka ya. Jadi sahabat tuh pakai kain gitu, nah ujungnya diikat ya gitu ya supaya ya nggak dodoran ya, nggak terbuka gitu ya, diikat gitu ujungnya tuh katanya, sama seperti kayak anak-anak tuh mengikat kainnya gitu ya. Kita kan dulu kan main kain kan gitu ya, diikat ujung sini pakai dah gitu ya kayak pocong gitu. Ya. Iya. Gitu ya. Gitu ya. Paru bama badat auratuhum au juz'un minha ya, ada kemungkinan ya bisa kelihatan tuh dipunya aurat mereka atau bagian daripada auratnya ya gitu kan ya. Sahabat kan kalau kita kain kan kita ket nih gitu ya, hari gitu ujung gitu kan gitu, nanti kan giliran ruku atau sujud kan bawah. Nah, kan bisa kelihatan tuh. Hanya Rasulullah larang orang perempuan ya di belakang ya ngeliatin gitu, bayangnya gitu aja. Jadi nggak kelihatan nunduk gitu ya. Itu ya yang Rasulullah tuh gitu. Ya, emang kalau zaman Rasulullah tuh orang bayang tuh pada semua matanya nggak nunduk gitu. Ya pandangan matanya tuh kan tumit gitu. Gitu ya.
Nah, gitu kan. Nah, setelah terjadinya ada gituan atau pembunuhan ya. Nah, Sayyidina Umar, nah Utsman, nah pada begini itu ya, dan tadinya pada begini, nah ngangkat dikit ya. Kenapa? Ada merasa wiswas ya, jangan-jangan ntar gue ya, ditusuk lagi kan gitu ya. Nah, begitu apa tuh Sayyidina Ali dibunuh, nah begini dapat lama gitu. Iya. Bayangnya dari awalnya Rasulullah begini semua ya gitu ya. Nah ya karena gitu jadi ada timbul nah ya ketakutan apa gitu ya. Nah artinya wa kana Rasulullah SAW yaqulu as-sholatu salah satu ajzain ya. Rasulullah bilang salat itu terbagi 3 ya, 3 bagian. Nah, ya. Mana? Sulusun wudu'un. Ya, sepertiganya wudu. Kita ya, biar sempurna. Wa sulusun ruku'un. Sepertiganya ruku'. Wa sulusun sujudun. Dan sepertiganya lagi sujud gitu ya. Jadi itu salat. Jadi kalau wudunya enggak sempurna, ya kagak jadi, kurang. Kan gitu. Nah kalau rukuknya nggak sempurna nggak jadi juga ya, sujudnya nggak sempurna nggak jadi gitu ya. Rasulullah tuh tadi tekenin kan gitu ya, wa iza apa tuh iza kumta sholat tuh ya fa asbigil wudu ya, apabila kamu mau sholat maka sempurnain wudu. Jadi wudu biar sempurna. Nah kemudian rukuk biar sempurna, sujud juga sempurna tuh. Nah inilah 3. Nah kalau kurang tuh dari itu ya berarti nggak jadi itu, kurang tuh ya. Nah ini perhatiin gitu ya kalau kita sholat tuh. Paman akmalahunna qabilna minhu. Siapa orang yang menyempurnakan yang 3 macam ini maka diterima tuh sholatnya. Wama siwahunna dan yang lain-lainnya. Waman anqasa minhunna syai'an, siapa orang yang ngurangin ya ini sedikit pun daripada yang 3 ini ya, radadna alaihi wama siwahunna, maka ditolak tuh salatnya dan yang lain-lainnya ya. Jadi kalau salat kita tuh benar ya, semua tuh nanti ibadat-ibadat kita tuh jadi benar ya, diterima. Nah tapi kalau sholat kita nggak benar ya semua jadi nggak benar gitu ya. Hanya sholat lah, hanya awwalu ma yuhasabu bihil mar'u as-sholatu ya. Nabi katanya mula-mula nanti kita tuh diperiksa sama Allah yaitu sholat kita benar apa kagak. Kalau sholat kita benar tuh ya, yang lainnya tuh ada kekurangan atau apa udah bebas lah, nggak apa-apa. Yang penting sholat tuh cakep bagus gitu ya. Umpama yang lainnya tuh ya rukunnya zakat, puasa atau haji, yang lainnya tuh ada kekurangan itu ya, dianggap udah beres lah ya, karena sholatnya cakep bagus gitu ya. Nah ya, tapi kalau sholatnya berantakan nggak benar, yang lainnya jadi ngikut diperiksa. Kan biasanya kan kalau pemeriksaan pertama tuh cakep kan gitu. Iya, nih ada suratnya bagus seperti gitu, kesononya udah ya udah gitu aja cakep. Tapi kalau di awalnya udah ya, di awalnya udah begini. Nah bagaimana sononya gitu ya. Nah ya, ini jadi ya pemeriksaannya lebih ketat lagi kan gitu. Hanya Nabi itu pesanin banget ya sholat gitu biar benar gitu ya, itu ya, jangan dianggap sebagai ya ya salah-salah aja gitu ya. Nah ini perhatiin gitu ya, tuh ya diajarin biar sempurna nih gitu tuh ya. Habis tuh ya walala masalah ruku. Paslon pel itidal, sekarang masalah itidal nih, bangun dari ruku. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, adalah Rasulullah SAW bersabda, la yanzurullahu ta'ala ila salati rajulin la yuqimu salbuhu fi ruku'ihi wa sujudihi. Rasulullah SAW bilang, tidaklah Allah memandang ya gitu kepada sholat seseorang yang enggak mantap, enggak tetap dipunya tulang sulbinya
pada waktu rukuk dan sujud. Kalau tulang-tulang kita nih, tulang sulbi kita nggak tetap, itu Allah nggak akan terima, nggak memandang kita mandang nih. Artinya kita nggak diperhatiin sama Allah gitu ya. Kalau kita sholat kita nih ya dipunya tulang punggung kagak tetap, artinya tuh kita sembahyang tadi nggak ada tumak nina. Kan kalau tumak nina kan tulang punggung tetap gitu ya. Nih belakang nih tulang kita kan gitu, Allahu Akbar, nah gitu kan, berhenti dulu. Nah baru sami Allahu liman hamidah. Nah kalau masukin Allahu Akbar, sami Allah, nanti ini masih kan Terus goyang. iya masih goyang, masih ini belum kan kita berhenti, kita deret nih, habis deret, apalagi deret baca surah baca ini kan lama tuh, kan masih lagi sedang lempeng ya, kan gitu. Nah kadang kita bengkokin, nah gitu kan. Nah kalau bengkokin begini kan tuh ya, nah ya masih ngembal gitu, udah bangun. Dan dulu kita bengkokin gitu tek, nah diam baru, nah itu namanya cuma nina. Itu ya, nah bangun itu juga, nah begitu bangun sami Allah bangun biar balik lagi ya ke apa, ke tempatnya gitu, ke aslinya kan. Habis kita bengkokin, nah kita lurusin kan gitu, nah baru kita mungkin lagi turunin gitu biar tetap lagi semua tuh ya. Hanya tuh jangan katakan tumak nina tuh gitu, diam ya. Ya Allah kami Allah nanamida Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, gimana mau? Gitu. Ya. Ini sholatnya. Ini kalau sholat kita tuh nggak bener ya udah Allah lemparin aja bisa kayak gitu ya. Karena nggak cakep, nggak bagus gitu ya. Nah, ya, rapiin dah sholat gitu ya, biar benar gitu ya. Sholat tarawih Sholat tarawih masih umum. Ya iya, tapi kita ngejar apa? Ya, ngejar target. Gitu. Ngejar target gitu ya. Gitu, supaya 20 rakaat gitu. Nah buru-buru dah ya. Soalnya udah ditargetin tuh setengah jam mesti sholat terus. Iya. Gitu ya. Ngejam selesai gitu. Kalau nggak setengah jam nggak kelar, imamnya dipecat. Ganti gitu. Memang balapan ya. Ibadat gitu ya. Hanya bayang tarawih kan sunat. Nah kalau kita kerjain ibadat seperti itu nggak itu, nah berarti kan kita kalau kita udah masuk dalam gelanggang ya mestinya apa? Ya mesti sempurna kan. Nah karena kalau nggak sempurna kan jadi dosa gitu. Mendingan mana ya, nggak bayang tarawih nggak dosa, bayang tarawih caranya begitu gimana, jadi mendingan mana? Mendingan sholat sempurna. Iya. Nah nggak sholat gitu. Iya. Nah biar aja sembahyang tarawih kan ya, orang-orang sembahyang 20. Nah kadang kita biar sempurna ya jangan banyak. 11. Iya, mau 11 kayak mau 2 juga sempurna lah. Gitu. Ya. Ini mau 20 gitu, tapi masih jeblos jahitannya. Iya. Jahitannya jeblos pada apa kayak benar waduh gitu. Nah mendingan 2 rapi. Iya, nah kalau 2 rapi kan masih ada upahnya. Kiroannya kopsol ya. Hah? Ya iya. Ini. Taylor bisa dia. Hah? Taylor. Iya, Taylor kan 2 gitu, cakep kan, baju satu setel gitu. Ya, rapi kan, cakep. Nah, ukurannya berapa duit? Ya, iya. Nah, iya enggak apa, yang itu sekudi. Itu, yang upah sekudi sama yang satu setel kagak kebayar. Gitu. Ini satu setel aja dah gitu ya. Ini jangan buru-buru lah. Gitu. Nggak disuruhin gitu, teman ditargetin bayang tarawih 20 kalau mau banyak ya, sama juga kayak awabin ya, awabin 20. Nah kalau enggak ya 2 aja ya gitu kan. Nah witir 11 gitu, nah kalau enggak 3 gitu ya. Kalau 11 berantakan ini kan 3
kan gitu ya. Salat duha gitu juga, 28 ya, banyakan nggak rapi. Nah mendingan 2 ya gitu kan, atau 4 udah. Nah tarawih gitu juga ya. Membayang ya, tarawih 8 dikatain, yang 20 kagak bener. Iya, yang apa tarawih 8 dikatain. Dia Nah, iya, dia lah, apaan lah gitu. Iya, gitu. Nah, ini 20. Nah, kagak ada. Itu nah dari segi segi bacaan, nah segi ya salatnya aja tuh makninanya kemana? Nah, bacaan gitu. Nah, dari baca Qur'annya aja. Ya. Begitu kapsol. Iya. Iya, Nabi wakaf juga, wasol juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim kan kapsol. Iya. Nah, kalau wakaf berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau yang wakaf kan berhenti nafas. Atau alhamdulillahirabbil alamin gitu. Nah, kalau mau wasol ya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu wasol. Kalau ini berhenti kagak. Ya, wasol kagak. Jadi kapsol, wakaf juga, wasal juga. Itu, ya, itu ahli qiraat marah itu, yang gitu, ya, nggak benar bacaan, gitu, ya, itu bacaan, belum, ya, rukun sholatnya, maknina, gitu, ya, nah, ya. Nah mendingan 2 dah ya, atau 4 gitu ya, kalau kebanyakan 8 dah kali. Nah rapian dikit gitu ya, kan cakep gitu, dikatain tahu 4 gitu 8 ini daripada jeblos itu 20. Nah itu ya, jadi Rasulullah tuh bilang gitu, Allah tidak akan memandang kepada sholatnya seseorang yang tidak tetap dipunya sulang sulbinya pada waktu rukuk dan sujud. Wapi riwayatin, dalam riwayat yang lain, la sholata liman lam yukim ya, atau lam yakum ya, gitu salbuhu fir ruku'i wasujud ya. Tidaklah Allah terima sholatnya seseorang yang tidak tetap dipunya tulang sulbinya pada waktu rukuk dan sujud gitu ya. Jadi tulang belakang kita kalau rukuk dan sujud itu biar mantap, biar berasa diam dulu itu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasiran ma yutilul i'tidal hatta yaqulan nasu ya nasiya gitu. Dan adalah Rasulullah sering tuh kasiran, banyak sering ma yutilul i'tidal, memanjangkan i'tidal. Jadi Nabi tuh sering tuh lamain i'tidal, begitu sami Allahu liman hamidah, lama Nabi diri ya gitu. Nah ya, hatta yaqulan nas, sehingga orang-orang bilang nasiya, Nabi lupa apa? Ya saking apa? Lamanya begitu sami Allah dan hamidah. Nah itu diri lama, enggak buru-buru ya sujud gitu. Ya. Tuh ya. Wa kana Hudzaifah radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Hudzaifah radhiyallahu anhu yaqulu bilang, sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya salat bersama Rasulullah sallam, maka nayakumu qiyaman tawilan, maka Rasulullah tuh diri yang lama ya. Jadi begitu Rasulullah baca sami Allahu liman hamidah tuh ya, ba'da qaulihi, sesudah perkataan Nabi sami Allahu liman hamidah tuh. Nah itu Rasulullah dirinya lama gitu. Itu kata Hudzaifah gitu ya. Wa taratan yukhaffifuhu jiddan, sewaktu-waktu Rasulullah tuh entaran banget ya. Ya ringan tuh begitu sami Allah liman hamidah Allahu akbar gitu ya. Nah tuh ya, waktu-waktu gitu ya Rasulullah tuh. Jadi ada suatu waktu lama ya, sami apa tuh intidalnya suatu waktu ya,
cepat. Ya, karena Rasulullah ini tasrik gitu ya, sebagai ya syariat tuh dia yang nentuin. Jadi ini ada khilaf ulamanya, ada yang bilang boleh lama, ada yang bilang nggak boleh lama gitu. Itidal tuh, ya ada yang bilang tuh itidal itu rukun pendek, nggak boleh lama-lama. Tapi ada juga yang bilang nggak apa-apa lama gitu ya. Jangan apa tuh ya zikir yang warid tuh ya gitu ya. Gitu ya. Nah, ya rukunnya sami Allah tuh ya, ba'da qaulihi sami Allah mulaizan wa kana Rasulullah SAW yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW bersabda firrobi, ya Nabi baca dalam bangun dari ruku, minar ruku, sami Allahu liman hamidah gitu ya. Bangun ruku tuh bacanya itu. Faizan soba, apabila Nabi itu diri tegak, Nabi baca Rabbana walakal ham gitu ya. Wataratan suatu waktu Nabi tambahin lagi yazidu Allahumma Rabbana walakal hamdu hamdan kasiran thayyiban mubarakan mil as-samawati wal mil al-ardi wa mil amasita min sayin ba'du ahlasana wal majda la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu ya. Jadi waktu itidal tuh Nabi baca itu begitu sami Allah dan nabina Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasita min sayin ba'du ahlasana wal majna ya kulluna laka abdun gitu ya. Nah ya Allahumma la mani alima ataita wa la mu'ti alima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jad minkal jad gitu ya. Itu tuh tambahan doa gitu waktu ya. Nah apa tuh itidal. Ini kalau kita baca ini memang jadi lama. Jadi dirinya gitu. Hanya kalau Nabi itu diri lama ya dibacanya di doanya gitu. Nah kalau kita kan baca Rabbana lakal hamdu duangan, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati mil al-ardi wa mil amasita min sayin ba'du, biasanya udah nggak sampai situ dah ya, imamnya udah rukuk baru sami Allah dan hamidah Rabbana lakal hamdu, rukuk dah ya, nggak kesono gitu. Sampai lagi bacanya begini panjangan lama gitu ya. Loh ya, itu yang Rasulullah baca tuh gitu ya. Nah ya. Nah, itu ya alasana wal majjah tuh ya. Alam-alamani alima taita wala mu'ti alima taita ya makajat. Wa kana Rasulullah sallam yaqulu, dan adalah Rasulullah sallam bersabda, "Idza qala al-imamu sami Allahu liman hamida." Apabila imam tuh baca sami Allahu liman hamida gitu. Nah, gitu ya. Nah, pakulu maka kamu ucapkan Rabbana lakal ham gitu ya. Jadi imam tuh baca sami Allah liman hamidah. Nah, kita kan bangun tuh sami Allah dan hamidah juga. Nah, habis itu tambahin Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasita min sayin ba'du tuh gitu ya. Nah, ya yusmi'illahu lakum ya gitu, memperdengarkan Tuhan kamu, artinya kita memperdengarkan Allah. Fa innallaha ta'ala qala ala lisani nabihi, karena sungguhnya Allah berfirman atas lisannya nabinya, sami Allahu liman hamidah ya. Allah dengar siapa tuh yang memujinya gitu ya. Nah ya gitu. Hanya kita begitu tuh bangun, jadi kita ucapin sami Allah dan hamidah Rabbana lakal ham gitu ya. Wa kana Rasulullah SAW ya la yaqulu zalika fi rafi minas sujudi. Nabi enggak baca itu tuh waktu sujud ya, bangun dari sujud enggak baca sami Allah. Nabi waktu sujud tuh bangun duduk baca tetap takbir kan, Allahu Akbar, duduk antara dua sujud ya. Jadi waktu sujud Nabi enggak baca ya sami Allah enggak gitu ya. Itu kan dalam riwayat kan, dalam riwayat kenapa tuh tadinya kan Nabi baca juga Allahu Akbar juga tuh, dari ruku Allahu Akbar ya. Dalam riwayat katanya waktu Sayyidina Ali tuh ya, ya mau keluar mau sembahyang apa tuh ya, sembahyang subuh
Nah gitu. Nah dia apa tuh ketemu seorang laki-laki itu, ya yang udah tua, jalannya pelan banget, satu ketrok itu. Nah ya Sayyidina Ali nggak mau duluin gitu karena takzim. Karena ada hadis tuh min ijlalil Islam ya ikramu zi saibatin, termasuk tuh ya kebesaran tuh Islam yaitu menghormatin orang yang udah punya ubanan, yang rambutnya udah ubanan, kita hormatin. Nah Sayyidina Ali tuh ya lihat tuh orang itu, nah ya jalan lama, nah Sayyidina Ali tuh ikutin di belakang tuh situ ya. Nah sampai itu diikutin sampai ke masjid, katanya orang itu dekat masjid bukannya masuk ke masjid, jalan aja terus. Berarti orang Yahudi ya gitu ya, kok itu nyap jalan lu. Kayak gitu, gua ada dua jalan itu kak ke masjid, gua kata dong ke masjid tadi gitu. Ya udah Sayyidina Ali masuk tuh, begitu Sayyidina Ali masuk tuh ke masjid, nah Nabi lagi ruku gitu ya. Nabi lagi rukuk tuh, ya masih rukuk tuh, dapetin. Nah Nabi Sayyidina Ali kan apa, ya, nah gitu. Begitu lihat Nabi itu masih rukuk, Sayyidina Ali kan ngomong gitu, Alhamdulillah, ya kan gitu kan. Nah masih apa tuh, masih dapat rakaat kan, nggak ketinggalan, ya karena Nabi masih rukuk. Nah kita takbir kan jadi masbuk kan, gitu. Nah begitu Sayyidina Ali tuh gitu, nah Nabi bangun. Ya baca ya, nah ini tadinya apa tuh bacanya Allahu Akbar, nah jadi malaikat Jibril bilang Nabi itu kan jadi baca Sami Allahu liman hamidah. Allah dengar tuh orang yang memuji Allah tadi Sayyidina Ali memuji tuh karena Gilang masih nggak ketinggalan ya rakaat tuh gitu tuh. Akhirnya jadi seterusnya satu ya disuruh kita baca bangun daripada ruku itu ucapin kalimat Sami Allahu liman hamidah. Hanya kalau kita sholat jamaah tuh kalau jadi imam ya boleh nungguin tuh ya, nungguin jamaah waktu ruku gitu biar lamaan. Sampai lagi kita dengar ada orang lagi nyuci kaki sono, resek lagi apa tuh wudu. Nah gitu. Nah supaya didapat rakaat tuh kita lamain di situ. Ya waktu ruku. Kan kalau dia dapat ruku berarti dapat apa? Rakaat. Bukannya waktu sujud. Sujud kalau sujud nggak dapat apa-apa kan. Kalau nungguin tuh ya ini waktu ruku gitu ya. Nah supaya itu nanti ya teman kita yang ketinggalan bisa ngubar kan itu ya, jadi apa tuh jadi masbuk gitu ya tuh ya tuh kalau mau nungguin ya jamaah gitu ya ruku. Nah atau kalau lagi diri tuh nah itu baca surahnya yang panjang gitu ya, jangan yang pendek gitu ya. Kita dengar tuh lagi orang lagi apa nguduk apa kita baca yang pendek biarin lu ketinggalan. Apa lo? Iya, rasain lo. Ya, gua tinggal di saat gue udah panggilin, gitu. Ya. Nah, ya dari tadi gue panggilin bukan cepet-cepetan, nah itu tinggal lah, jangan ya. Nah, tolongin ya biar didapat apa tuh, ya dapat rakaat gitu, ya. Nah itu ya kita ya Sami Allah ya Imam Sami Allah dan Hamidah faqulu Allahumma rabbaka lakal hamdu wa yasma'u yasmi'ullah ta'ala fa inna Allah ta'ala qala ala lisani nabiyyin Sami Allah liman hamidah. Wa kana Rasulullah sallallahu la yaqulu lalika firrafi minas sujud. Nabi enggak baca itu Sami Allah tuh dalam ruku apa bangun daripada sujud. Wa kana Abdullah bin Mas'ud ya wa Matrab bin Amir ya radhiyallahu anhuma yaqulani, dan adalah Ibnu Mas'ud dan Matrab bin Amir radhiyallahu anhuma bilang la yaqumul ma'mumu khalfa imamihi ya la yaqulu ya, janganlah mengatakan si makmum nih di belakang imamnya Sami Allahu liman hamidah gitu. Ini menurut Ibnu Mas'ud nih. Jadi kalau kita jadi makmum nih, imam bangun tuh baca Sami Allahu liman hamidah. Nah kita jangan baca Sami Allah kata si Ibnu Mas'ud nih
gitu ya. Nah, jangan bilang sami Allah walakin yaqulu, akan tetapi kita ucapkannya nih Rabbana lakal hamdu gitu ya. Itu kata Ibnu Mas'ud gitu ya. Ini ya. Intinya kalau di Mekah kan begitu tuh. Ya, ke Madinah begitu imam bilang sami Allahu liman hamidah. Nah, si mubaliknya Rabbana walakal ham, kan gitu kan? Nah, gitu. Nah, ini yang dipakai. Ini mazhab Maliki. Gitu ya. Nah, mazhab Maliki itu pakai ini. Gitu. Kalau kita mazhab Syafi'i jangan gitu. Tetap kita sami Allah juga. Gitu, baru baca ini. Begitu bangun sami Allahu liman hamidah, terusin Rabbana lakal hamdu tuh, terusin gitu ya. Kalau kita Imam Syafi'i ini, kalau Maliki begini gitu ya. Nah, tuh ya. Nah, walakin yaqulu Rabbana lakal hamdu illa ayyakunal ma'mum mubalighan, kecuali makmumnya mubalik katanya baru baca sami Allah gitu ya. Anil imami ya, mubalighan anil imami af'ala shalah, yaitu kerjaan salat. Li'annal imama kal mukhbir minallah azza wajal, karena imam itu seakan-akan dia lagi ngasih tahu Allah azza wajal bi annahu sami'a hamida abdahu, bahwa Allah mendengar pujian hambanya, yakni artinya istijabu ya lahu fayujibuhu makmumu, artinya yang dimaksud istijabuhu yaitu penerimaan Allah baginya, maka makmum menjawab ya yaqulu dengan Rabbana lakal hamdu, ya Allah Tuhan kami, untuk Engkau semua pujian, syukran lillahi ta'ala ala istijabati doai abdihi, karena bersyukur kepada Allah Ta'ala atas diterimanya doa si hamba itu. Tuh ya, itu katanya kata Ibnu Mas'ud gitu ya. Wa kana Ibnu Umar, dan adalah Ibnu Umar la yajma'u baina hazainil zikraini, ya, Ibnu Umar tidak menghimpun antara dua zikir ini, zikir sami Allah dengan Rabbana lakal ham itu ya. Nah, intinya zikir ini idza kana makmuman, apabila dia menjadi makmum tuh gitu. Wa kana iza qama imamu, dan adalah dia tuh Ibnu Umar apabila imam tuh ya iza qala imam, apabila imam bilang sami Allahu liman hamidah yaqulu ya, maka Ibnu Umar bilang radhiyallahu an, yaqulu radhiyallahu an Allahumma rabbana laka wa lakal hamdu gitu ya, Allahumma ya Rabbana lakal hamdu, itu Ibnu Umar gitu. Wa kana Abu Burdah ya Al-Aslami radhiyallahu anhu, dan adalah Abu Burdah Al-Aslami ya radhiyallahu an ya jema'u bainahuma, kalau Abu Burdah itu menghimpun dua ya zikir ini, wa huwa makmumun, sedangkan dia itu jadi makmum. Jadi kalau Abu Burdah Al-Aslami apabila dijadi makmum menghimpun dua ini, artinya sami Allah dibaca, nah juga Rabbana lakal hamdi dibaca gitu ya. Tuh ya, kalau Al-Burdah tuh gitu ya. Ya, menghimpun keduanya nih. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza qala, dan adalah Rasulullah apabila mengucapkan sami Allahu liman hamidah gitu ya. Nah, gitu ya. Apabila Rasulullah itu ucapin kalimat sami Allahu hamidah, lam yahinna ahadun minas sahabati zahrahu ya, gitu ya. Hatta yado'an Nabi sallallahu alaihi wasallam jabhatahu alal ardi. Jadi kalau Nabi itu ucapin baru bangun sami Allahu liman hamidah, itu tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat itu dia punggungnya itu udah udah bungkok gitu ya, enggak, artinya masih tetap diri
Nah, hatta yado'an Nabi sallallahu alaihi wasallam jabhatahu alal ar, sehingga Nabi taruh jidatnya di bumi. Nah, baru pada turun gitu ya. Jadi kalau Nabi itu belum turun sono sahabat belum itu ya. Ya, itulah ya. Memang kita suruh jadi makmum begitu ya, jangan sampai barengin sama imam. Ya, biar imam tuh udah taruh sono. Ya begitu dia Allahu Akbar kan ditaruh jidatnya nih. Ini gitu kan. Nah, baru kita turun gitu. Kalau sekarang kita begitu dia taruh, kita baru mau turun, dikeburu bangun. Iya, gitu. Ya, dikeburu bangun dia. Begitu kita tungguin dah. Ya, begitu dibilang Allahu Akbar kan dituduh nih. Nah, baru kita turun dah. Gitu. Nah, begitu kita turun baru taruh dengkul. Iya, dibangun. Itu, ya. Itu padahal kan memang disuruh begitu biar tuh imam kalau dia rukunya udah sempurna, Allahu Akbar dah, baru kita turun ya, ruku. Dan kita ruku sempurna, imam bangun, sami Allah dan hamidah diri sempurna, kita bangun sami Allah. Gitu kan? Nah, di kita udah jadi sempurna, dia ada diturun. Nah, dia taruh jidatnya baru kita turun kan gitu ya. Nah, baru gitu kan kita taruh jidat kita dibangun duduk gitu. Jadi kan cakep ya. Nah, ngikutnya. Jadi kalau kita nih ya, nah mau bareng mulu gitu, bisa-bisa duluin ya gitu. Hah? Iya, soalnya kalau dia tungguin dia tuh dia sujud. Nah, kita baru turun, ya udah ketinggalan. Itu tungguin di rukuk, Allahu Akbar rukuk biar sempurna, baru kita rukuk, baru kita mau rukuk dia udah naik gitu. Kalau kita sekarang gitu ya, imam tuh perlu ditatar gitu ya. Ini biar gitu ya, biar sempurna tuh jadi imam gitu. Ini imam praktek dipakai. Gitu ya. Jangan kalau ini belum sertifikasi. Iya, belum apa tuh gitu. Iya. Itu ya belum pas gitu. Ya, karena kan banyak buat latihan katanya. Nah, sembahyang pakai latihan. Iya. Nggak kayak latihan juga ajarin aja nih gitu dan laksanain sempurna. Ya, ini kayak latihan. Ya, buat latihan nantinya supaya gitu. Ya, biasain lah. Ya. Nah, kalau diumpama dia nggak sempurna begitu, nah kita ngikutin, nah kan jadi batal. Iya lah. Ya imamnya aja nggak sempurna, dia punya ruku sujudnya. Nah, kita ngikutin. Kan jadi batal. Ini. Hanya ada imam saat yang Allahu Akbar ruku tuh. Iya. Allahu Akbar. Dianya belum gituan. Nah, yang sini kan udah tuh. Udah ruku dulu. Nah, itulah tuh yang perlu diatur tuh ditatar yang begitu. Ya, jangan sampai dia udah ucapannya Allahu Akbar, dianya belum sujud. Nah, si makmum yang jauhan nggak lihat kan disujud aja. Dikata imam udah. Ini soalnya kan ucapannya dia tuh udah berhenti. Hanya dia dalam sholat itu kita zikir yang begitu tuh biar panjang. Jadi berhentinya tuh gitu. Jadi kita nih dari i'tidal gitu kan. Allahu Akbar. Nah, barnya tuh udah jidat sono. Gitu. Nih gitu. Diturun Allahu Akbar. Nah, dia belum sujud udah berhenti akbarnya. Nah, ini makmum sono yang jauh enggak liatin. Sujud aja. Duluin. Ini. Itu jebak makmum. Iya lah. Nah, habis dia belum masuk di dalam. Masuk duluan dijebakin. Nah, kan itu zalim lah. Tanggung jawab. Itu. Iya. Di akhirat tanggung jawab tuh itu imam yang gitu. Iya lah. Oh, dia enggak rapiin. Itu si makmum nggak tahu. Gitu di belakang dikata sih udah apa tuh udah tidak entar gitu dibangun gitu juga bangun sami Allah dan hamidah ya, atau juga bangun gitu pendek ya, takbirnya pendek jangan. Hanya kita kan biar yang namanya sholat itu kan adalah doa kan gitu. Jadi biar gerakan kita tuh dari awal itu biar ada terisi, jangan kosong
gitu. Hanya disuruh panjangin kan, takbir tuh boleh panjang. Ya, kita bangun tuh dari dari turun itu panjang. Allahu Akbar. Nah, nanti kita bangun dari dari duduk ya, yang habis mau bangun itu kan panjang lagi tuh. Panjangin, jangan pendek, jangan ya waktu bangun yang rakaat kedua kan duduk istirahat. Itu bangun takbirnya kan sekali, nggak 2 kali. Waktu bangun tuh takbir Allahu Akbar, barnya udah diri sono. Ya. Ini gerakan tuh imam harus cepat, jangan yang lelet juga gitu. Ya kalau imamnya lelet kan gerakannya lelet banget gitu. Ya kan bisa diduluin makmum. Gitu. Ini imam tuh biar gerakannya biar ini semangat gitu. Ya, ini ya gerak naik ke atas turun gitu ya. Yang Nabi kata khairul harakat as-shalah. Sebaik-baiknya gerakan itu adalah sholat. Nih, sholat kan merupakan jadi kayak gerakan olahraga. Kalau kita geraknya semangat gitu, ya, di arah penuh turun naik gitu, ya, biar semangat. Jadi kayak orang olahraga gitu, ya. Jangan ya, jangan loyo banget segan-seganan. Orang olahraga begitu, kan? Ini jadi sehat, gitu, ya, gitu orang-orang Hanya pada salafus soleh, emang pada olahraga, kagak kan? Nah, enggak sembahyang malam aja. Ya, gerakannya tuh semangat gitu, ya. Bangun yang yang bilangan rakaatnya banyak, yang 20 rakaat banget dan gitu kan. Itu. Jadi itu ya, badannya itu, ya. Ya iya olahraga. Yang Nabi kata khairul harakat. Ya, khairul harakat itu as-shalah. Sebaik-baik gerakan itu adalah sholat. Ya, bukannya jalan pagi bukan semua. Ya, itu sholat aja gitu, ya. Sholat itu al-harakah barakah. Nabi kata gerak itu berkah. Artinya membawa kesehatan gitu kan. Nah, gitu. Cuman biar itu jangan segen-segenan, giliran rukuk sujud kayaknya segan ya gitu ya. Jangan ya gitu, rukuk bangun. Nah, ya gitu ya. Bangun gitu ya. Nah, ya kalau gerakan yang bangunnya begitu cepat gitu. Nah, giliran naruh di bawah jangan cepat. Ini giliran dia ya, giliran sujud cepat. Giliran bangun lambat. Itu, ini gerakan yang mau pindah tuh pindah ruku, ya pindah rakaat. Nah itu bangun semangat gitu, dan mau turun gitu juga, kan gitu, ya, gitu. Ya. Nah, ya, jadi benar-benar tuh jadi anggota tubuh kita kan gerak gitu, sehat gitu, ya. Terus yang kata, ya, ala harakah, ya, gitu, ya. Hanya jangan kalau jadi imam tuh ya gerakan kita tuh jangan lelet, jangan lambat gitu. Bisa diduluin sama makmum. Ya, kalau diduluin sama makmum kita tanggung jawab. Itu ya di akhirat nanti. Ya, kan kalau diduluin kan enggak bisa batal. Ya, atau juga enggak dapat pahala. Iya. Itu ya. Nah, biar perlu latihan, perlu ya di training dah orang yang jadi imam gitu, ya, gitu. Jadi supaya supaya ibadatnya benar sempurna gitu. Nah itu ya, itu masalah tidal parun fil kunut, coba sini dulu dah ya, panjang nih masalah kunut gitu ya, ada pada tidal.